Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, amma ba'd. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Ami Nurbait. Baik, kita akan mengawali pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di konsultasi syariah itu terkait nikah siri Ustadz. Itu banyak sekali pembaca menanyakan status hukum nikah siri. Bagaimana ini dalam tinjauan syariatnya? Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Istilah nikah siri di tempat kita ada beberapa pemahaman ya. Kita akan urutkan beberapa pemahaman tentang nikah siri ini dan berikut kita akan sebutkan kaitan hukumnya. Yang pertama, nikah siri dipahami sebagai nikah tanpa wali dan tidak ada saksi, sehingga dia dilakukan secara rahasia, tidak ada wali yang sah dari pihak wanita. Dan ini yang sempat semarak kemarin, ada kasus orang yang kemudian melelang sebagian wanita, dan sebenarnya ini mirip dengan trafficking ya, jual beli manusia. Nikah semacam ini hukumnya batal ya. Nikah semacam ini hukumnya batal karena Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali melalui wali yang sah. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Karena itulah pernikahan siri dalam arti nikah tanpa wali yang sah, tidak menghadirkan wali ayahnya yang sah, maka nikah semacam ini adalah nikah yang batil. Dan karena statusnya batil, maka nikah ini tidak sah. Sehingga hubungan yang terjadi ketika itu adalah hubungan zina. Kemudian yang kedua, nikah siri dipahami sebagai nikah tanpa saksi. Nikah tanpa saksi. Maksudnya bagaimana? Dia menikah, ada wali yang sah, tapi tidak ada saksi. Yang tahu hanya seorang lelaki dan perempuan. Tidak memenuhi kriteria saksi yang sah dalam pernikahan. Dan kriteria saksi yang sah dalam pernikahan minimal 2 orang. Laki-laki ya. Sehingga ketika hanya diketahui oleh seorang lelaki atau seorang wanita, maka ini tidak diperbolehkan. Dan saksi itu selain pelaku. Saksi selain pelaku. Karena itulah saksi di luar pengantin laki-laki, wali dari pihak wanita ya, dan pengantin wanita. Sehingga mereka adalah orang selain 3 orang ini. Baik. Pernikahan tanpa saksi semacam ini adalah pernikahan yang batal, sebagaimana ini pendapat ulama 4 madhab, baik di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hambali. Dan ada satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mendapatkan informasi ada orang yang menikah, namun yang menyaksikan pernikahannya hanya 2 orang, seorang lelaki dan seorang wanita. Kemudian Umar mengatakan, aku menghukumi nikah ini adalah nikah yang batal. Lalu beliau mengatakan, andaikan aku hadir ketika itu, la rajamtuhum, aku akan merajam mereka. Yang ini menunjukkan bahwasanya pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak sah, sehingga ketika itu nekat dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dinilai sebagai perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, nikah siri dalam arti tidak diumumkan, tidak diwalimahkan. Dia ada wali yang sah, ada saksi yang sah, memenuhi kriteria yang saksi yang sah. Namun tidak ada walimah, tidak disebarkan di masyarakat. Maka apakah nikah semacam ini nikah yang sah? Jumhur ulama mengatakan sah. Yang saya maksud jumhur di sini adalah Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Sementara menurut Malikiyah, nikah semacam ini tidak sah karena tidak ada isyhar. Dan isyhar atau mengumumkan pernikahan ya, ini dalam Malikiyah
harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Sementara kalau jumhur tidak harus. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur. Dan kalaupun kita memilih pendapat jumhur, kita tetap tekankan bagi kaum muslimin untuk melakukan iklan nikah, yaitu mengumumkan nikah. Dan yang dimaksud iklan nikah, kalau menurut pendapat jumhur yang itu hukumnya wajib misalnya ya, isyhar yang itu hukumnya wajib, adalah isyhar dalam arti ada saksi di sana. Ada 2 orang saksi laki-laki yang memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi ketika akad pernikahan. Tapi kalau menurut pendapat Malikiyah, tidak cukup hanya sebatas saksi. Harus ada diumumkan. Pengumuman. Jadi bisa bentuknya walimah atau dia sebarkan ke masyarakat bahasanya kami menikah. Baik. Kemudian yang keempat, nikah siri dalam arti nikah yang tidak dilaporkan ke KUA ya, ke lembaga resmi negara. Apakah nikah semacam ini termasuk nikah yang sah? Memang bukan termasuk bagian dari persyaratan sah nikah harus dilegalkan secara negara. Karena negara dalam hal ini sifatnya hanya untuk kepentingan administratif dan dalam rangka merapikan atau membuat kondisi masyarakat agar lebih rapi dalam masalah akad nikah semacam ini. Karena itulah bukan syarat dalam akad nikah harus disaksikan oleh negara, sehingga tidak harus ada KUA di sana. Memang betul demikian. Ya, cuman kita tetap menekankan dalam pernikahan sebisa mungkin di sana dicatat di KUA. Apa susahnya orang ketika menikah harus menghindari KUA, untuk mendatangi KUA, dan apa susahnya untuk menghadirkan lembaga resmi dari negara. Biasanya kalau nggak dicatatkan di KUA itu nanti di belakang hari itu ada tersangkut masalah. Terlebih lagi akan ada banyak madharat ya yang akan dialami oleh salah satu di antara kedua belah pihak atau termasuk keturunannya ketika dia tidak punya catatan sipil, tidak punya catatan di KUA. Baik, karena itulah tetap kita tekankan sebisa mungkin kaum muslimin ketika menikah maka menikahlah yang legal ya. Menikahlah yang legal. Pernikahan itu sesuatu yang tidak tabu, sesuatu yang resmi, sesuatu yang baik. Karena itu silahkan diumumkan dan legalkan secara negara. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut pernikahan itu dengan mitsaqan ghalidha. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para wanita itu mengambil perjanjian yang sangat kuat dari kalian. Makanya perjanjian semacam ini jangan dibuat remeh, jangan dibuat ringan, tapi ini dibuat perjanjian yang kuat. Karena Allah sebut mitsaqun ghalidh. Karena itulah untuk semakin memperkuat perjanjian tadi, kita laporkan ke KUA ya. Kita laporkan ke lembaga resmi negara biar nanti ada surat yang resmi, dan nanti ketika ada keturunan mudah bagi keturunan untuk bisa mendapatkan akta, bisa mendapatkan kartu keluarga dan seterusnya. Dan kita juga menekankan kepada kaum muslimin agar ketika menikah mengadakan walimah semampunya. Walimah itu tidak harus mewah. Yang penting pokoknya ngundang orang di sekitar yang punya kepentingan dengan kita, misalnya tetangga atau keluarga atau misalnya kawan ya. Tidak harus banyak. Yang penting mereka punya kepentingan dengan kita. Yang saya maksud punya kepentingan adalah kalau misalnya kita bergandengan dengan seorang wanita, tidak menimbulkan suudzon. Karena kita sudah memberitahu ke mereka kalau saya menikah. Tapi kalau orang yang tidak punya kepentingan, misalnya tetangga jauh atau kawan jauh, tahu dan nggak tahu tentang pernikahan kita, nggak berpengaruh, maka mungkin Anda tidak harus mengundangnya. Ini mungkin solusi yang bisa diberikan bagi mereka yang mungkin menghadapi kesulitan dalam masalah dana walimah ya, dana walimah. Karena Nabi SAW pernah memerintahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ketika beliau ditanya oleh Nabi SAW, saya baru saja menikahi seorang wanita Ansar binawatin min dhahab, dengan satu nawat berupa emas ya, atau sebiji emas sebagai mahar. Kata Nabi SAW, fabarakallahu lak aulim walau bisyad, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kamu dan lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor
kambing. Baik. Dan perintah di sini menurut jumhur ulama adalah perintah yang sifatnya anjuran, tidak wajib. Karena itu kita tekankan kepada kaum muslimin yang menikah hendaknya mengadakan walimah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian pemaparan dari Ustaz Amin Nurbait. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.